Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo teman-teman. Izin di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksekusi putusan perkara perdata. Jadi, eksekusi merupakan suatu tindakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau bahasa Belandanya inkraks van gewisdheid, yang dijalankan secara paksa oleh ketua pengadilan negeri setempat karena pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan. Jadi eksekusi dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahasa Belanda inkraks van gewisdheid, artinya segala upaya hukum telah ditempuh oleh para pihak, baik upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Oke, masuk ke dalam jenis-jenis putusan. Jenis-jenis putusan ada tiga, yaitu putusan kondemnatoir, putusan deklaratoir, sama putusan konstitutif. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu apa itu putusan kondemnatoir, apa itu putusan deklaratoir, dan putusan konstitutif. Yang dimaksud dengan putusan kondemnatoir itu sendiri adalah jenis putusan ini memiliki sifat menghukum pihak yang dikalahkan agar memenuhi prestasi. Jadi, putusan jenis ini mewajibkan tergugat untuk memenuhi prestasinya. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan putusan tersebut, penggugat diberi hak untuk melaksanakannya secara paksa atau yang disebut execution force. Dan yang kedua ada putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menyatakan apa yang sah dan mana yang putusan ini hasil daripada permohonan. Lalu dari permohonan tersebut, hakim mengeluarkan putusan yang berbentuk penetapan atau backseeking. Putusan deklaratoir ini tidak menciptakan keadaan hukum baru. Hanya saja memberikan kepastian terhadap keadaan hukum yang sudah ada. Dan yang terakhir ada putusan konstitutif. Putusan ini adalah putusan yang menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Jenis putusan ini mempunyai ciri khas, yaitu dalam putusan menggunakan kalimat aktif dan berhubungan langsung dengan pokok perkara. Contohnya ada memutuskan perkawinan. Nah, selanjutnya juga ada jenis-jenis pelaksanaan putusan. Terdapat tiga jenis pelaksanaan putusan eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, yang mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Dan yang kedua ada eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 225 HIR, yang mana seseorang dihukum untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan. Dan yang terakhir ada eksekusi real. Masuk ke dalam materi asas-asas dalam pelaksanaan eksekusi. Yang pertama, putusan yang dapat dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap, inkraks van gewisdheid yang tadi. Dan yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Dan yang ketiga, putusan yang bersifat kondemnatoir. Dan yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Jadi pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Nah, sebagaimana pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan eksekusi. Dan yang pertama ada pengajuan permohonan eksekusi. Dan yang kedua ada unmanning. Dan yang ketiga ada permohonan sita eksekusi. Dan yang keempat ada constatering. Dan yang kelima ada eksekusi pengosongan.
Nah, yang dimaksud dengan pengajuan permohonan eksekusi adalah eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela. Maka pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dan yang kedua ada unmanning. Unmanning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, yaitu berupa peringatan atau teguran kepada pihak termohon eksekusi agar ia menjalankan isi keputusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari pihak pemohon eksekusi. Pihak termohon eksekusi diberikan jangka waktu 8 hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak dipanggil. Dipanggil itu untuk menghadap guna diberikan peringatan. Jadi, end-manning atau peringatan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang menang dalam berperkara atau permohon atau pihak pemohon eksekusi. Dan yang ketiga ada permohonan sita eksekusi. Setelah end-manning itu sendiri dilakukan, ternyata pihak termohon eksekusi tidak juga sukarela melaksanakan isi amar putusan. Maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi berdasarkan permohonan dari pihak pemohon eksekusi. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita eksekusi. Dan sesuai dengan syarat dan tata cara diatur dalam pasal 197 HIR, penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan end-manning merupakan lanjutan dari end-manning itu sendiri, dan penetapan sita eksekusi dituangkan dalam berita acara sita eksekusi. Dan yang keempat ada constatering. Sebelum eksekusi pengosongan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan atau cek lokasi atas objek yang akan dieksekusi, baik terkait batas-batasnya maupun luas objeknya. Peninjauan atau pengecekan lokasi tersebut dikenal dengan istilah constatering. Tujuan dari dilaksanakannya constatering adalah tujuan dilaksanakan constatering adalah untuk mengetahui apakah batas-batas dan luas tanah tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam amar putusan maupun penetapan sita eksekusi. Nantinya hasil dari constatering ini dituangkan dalam berita acara constatering. Dan yang kelima ada eksekusi pengosongan. Eksekusi pengosongan ini itu tahap terakhir dari tahapan dalam pelaksanaan eksekusi. Tahap terakhir dari proses eksekusi adalah pengosongan. Namun pengosongan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebelum eksekusi pengosongan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan kepada pihak termohon eksekusi melalui secara resmi dan tertulis dari pengadilan negeri. Dengan memperhitungkan jeda waktu antara pemberitahuan dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan. Setelah itu objek dilakukan pengosongan, maka dilanjutkan dengan serah terima objek kepada pihak pemohon dan dituangkan dalam berita acara penyerahan. Nah, demikian tersebut tahapan-tahapan dari pelaksanaan eksekusi cukup lama, panjang, dan menguras energi, biaya, dan pikiran karena pihak yang kalah atau termohon eksekusi tidak secara sukarela mau menyerahkan objek kepada pihak yang menang atau pemohon eksekusi. Jadi jika teman-teman siapapun itu akan menempuh proses eksekusi, maka teman-teman atau siapapun itu harus sangat bersabar menunggu agar objek Anda yang menangkan bisa kembali ke tangan Anda. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.